Halo semuanya, nama saya Dr. Imron. Saya bertugas di Puskesmas Tanara. Saya akan menjelaskan tentang triase. Apa itu triase? Yuk, mari kita lihat simulasinya. Triase adalah sebuah proses pengklasifikasian pasien berdasarkan tingkat kegawat daruratannya. Pada kasus yang pertama, pasien mengeluhkan sakit perut dan datang ke UGD Puskesmas Tanara. Kemudian, perawat akan menanyakan secara singkat keluhan pasien dan mempersilahkan pasien untuk berbaring terlebih dahulu di bed prioritas 3 atau triase yang berwarna hijau. Sebelum melakukan pemeriksaan, petugas akan mencuci tangan secara 6 langkah dan memakai handscoon. Kemudian perawat akan memeriksa tanda-tanda vital pada pasien dan menanyakan keluhan secara singkat pada pasien. Kemudian petugas akan membuang limbah medis handscoon di tong berwarna kuning. Setelah itu, perawat akan mengkonfirmasi identitas pasien dan menuliskannya ke rekam medik beserta anamnesis dan hasil pemeriksaan tanda vital. Kemudian, perawat akan mengkonsulkan kepada dokter hasil anamnesa singkat dan pemeriksaan tanda vital pada pasien. Sebelum dilakukan pemeriksaan fisik, dokter akan mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan handscoon. Setelah itu, dokter akan menanyakan kembali kepada pasien tentang keluhannya, kapan onset waktunya, dan lokasi nyerinya. Pada pasien ini, pasien mengeluhkan nyeri perut sejak kemarin malam sehabis memakan makanan yang pedas. Dan setelah itu dokter akan memeriksa kondisi pasien serta mengkonfirmasi hasil pemeriksaan kepada pasien tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter akan membuang sampah medis berupa handscoon ke tempat sampah berwarna kuning dan mencuci tangan 6 langkah setelah melakukan pemeriksaan. Setelah itu, dokter akan menuliskan hasil pemeriksaannya dan memberikan instruksi kepada perawat. Pada kasus kedua ini, seorang pasien datang ke UGD Puskesmas Tanara ditemani oleh keluarganya, datang dengan keluhan sesak nafas. Kemudian perawat langsung menghampiri dan menanyakan kondisi pasien tersebut. Setelah itu perawat akan mengambilkan kursi roda untuk membawa pasien tersebut ke dalam UGD. Setelah itu perawat akan membantu pasien untuk masuk ke UGD dengan menggunakan kursi roda. Dalam kasus ini, pasien dikategorikan sebagai triase yang berwarna kuning. Setelah itu, perawat akan membantu pasien berpindah dari kursi roda ke bed prioritas kedua yang berwarna kuning. Sebelum melakukan pemeriksaan, perawat akan mencuci tangan secara 6 langkah dan setelah itu memakai handscoon. Kemudian perawat akan memeriksakan tanda-tanda vital pasien sambil mengkonfirmasi keluhan pasien tersebut. Di sini pasien dalam kondisi sesak, oleh karena itu perawat akan memberikan terapi utama berupa oksigen dalam nasal kanul. Setelah memasang selang oksigen kepada pasien, perawat akan menuliskan keluhan pasien tersebut di dalam rekam medik dan juga mengkonfirmasi identitas pasien tersebut. Setelah itu, perawat akan mengkonsulkan kepada dokter hasil pemeriksaan dan kondisi pasien sekarang. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, dokter akan melakukan 6 langkah cuci tangan
dan setelah itu memakai handscoon. Kemudian dokter akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien dan mengkonfirmasi ulang keluhan pasien tersebut. Kemudian dokter akan memberikan instruksi selanjutnya pada perawat untuk penanganan pasien tersebut. Pada kasus ketiga, seorang pasien diantar warga datang ke UGD Puskesmas Tanara dengan keluhan tiba-tiba tidak sadarkan diri. Kemudian perawat akan membantu memindahkan pasien ke bed yang akan dimasukkan ke ruang UGD. Setelah itu perawat akan menanyakan kepada anggota keluarga pasien ataupun saksi mata tentang kejadian mengapa pasien sampai tidak sadarkan diri. Kemudian setelah itu perawat akan memeriksa tanda-tanda vital pada pasien tersebut. Sambil dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pasien, perawat akan memasang terapi awal berupa selang oksigen kepada pasien yang tidak sadarkan diri tersebut. Setelah itu, perawat akan mengkonsulkan kepada dokter jaga tentang kondisi pasien tersebut. Sebelum melakukan pemeriksaan, dokter akan mencuci tangan 6 langkah dan menggunakan handscoon. Setelah itu, dokter akan memeriksa kondisi pasien dengan mengecek kesadaran pasien. Kemudian dokter akan mengecek tingkat kesadaran pasien. Di sini pasien membuka mata dengan rasa nyeri dan melakukan perintah untuk menggerakkan tangannya. Kemudian dokter akan mengkonfirmasi ulang kepada keluarga pasien tentang mengapa pasien sampai tidak sadarkan diri. Dan juga dokter akan menanyakan kepada perawat hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Setelah pemeriksaan, dokter akan melepaskan handscoon-nya dan membawa ke tempat sampah berwarna kuning dan melakukan cuci tangan. Kemudian dokter akan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada keluarga pasien tersebut. Pada kasus ini, pasien harus dirujuk. Oleh karena itu, dokter akan memberikan lembar inform consent kepada pasien dan persetujuan dirujuk untuk pasien tersebut. Pada kasus keempat, seorang pasien diantar oleh ambulan desa ke UGD Puskesmas Tanara. Pada kasus keempat ini, seorang pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri setelah minum racun serangga. Kemudian perawat akan menanyakan kepada keluarga pasien kejadian mengapa pasien tiba-tiba tidak sadarkan diri karena meminum racun serangga. Kemudian perawat akan mencuci tangan 6 langkah dan memakai handscoon. Setelah itu perawat akan memeriksakan kondisi tanda-tanda vital pada pasien tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, perawat akan mengkonsulkannya kepada dokter jaga tentang kondisi pasien tersebut. Sebelum dilakukan pemeriksaan, dokter akan mencuci tangan 6 langkah dan memakai handscoon. Kemudian dokter akan memeriksakan kondisi pasien tersebut. Pada kasus ini, pasien tidak sadarkan diri dan diresponnya tidak ada, dan dokter akan langsung mengecek pupil kedua mata dari pasien tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter akan menjelaskan kepada keluarga pasien tentang kondisi pasien. Pada kasus ini, pasien dinyatakan meninggal. Setelah itu, dokter akan menginstruksikan kepada perawat tindakan selanjutnya.
Terima kasih telah menyaksikan simulasi triase. Assalamualaikum, salam sehat semuanya.